Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insatya. Jadi ya di video kali ini aku mau nginfoin update terbaru tentang CASN 2022. Nah ini tuh sumbernya valid ya teman-teman, dari Pak Bima Wibisana melalui akun Instagramnya. Nah pertanggal 18 Januari 2022 kemarin mereka mengadakan siaran pers nih untuk Kemenpan RB. Nah, isinya itu adalah pemerintah fokus merekrut P3K di tahun 2022. Oke, kita langsung aja baca berita selengkapnya. Jadi ini kayak versi berita online, tapi Pak Bima yang nulisnya di dalam caption foto Instagramnya. Oke, kita langsung aja. Pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2022. Menteri PAN RB Cahyokumolo menyampaikan bahwa di tahun 2002 ini, pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itu poin pertamanya ya teman-teman. Jadi untuk dari Kemenpan RB udah ngasih bocoran nih, untuk tahun 2022 ini akan fokus pada penerimaan P3K. Menteri Cahyo mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrut P3K ini berkaca nih dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Nah, kebijakan tersebut itu jumlah ASN-nya atau PNS-nya lebih sedikit dibandingkan P3K yang lebih banyak. Nah, untuk poin kedua ini, adapun seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Nah, buat teman-teman subscriber aku, kebanyakan juga ini tenaga kesehatan ya, apakah itu dokter, perawat, bidan, karena kita sempat ketemu di pembahasan video kesehatan umum. Jadi udah pasti banyak teman-teman tenaga kesehatan itu kita harus bersiap-siap untuk penerimaan P3K, karena untuk seleksi CASN 2022 itu tadi difokuskan untuk P3K dan untuk merekrut tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh. Kemudian poin yang ketiga dari postingan Pak Bima, nah instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Ini dia kutipannya, adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya diperlukan kesepahaman atau sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer. Karena dari pihak BKN sendiri sih mereka sudah mengklaim ya bahwa tidak akan ada pengangkatan CPNS melalui jalur honorer. Oke, kita lanjut. Nah, poin yang keempat, namun bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Dan formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023 yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 serta dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K. Kemudian diungkapnya salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru atau fresh graduate yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur P3K. Nah, ini adalah poin kelimanya ya teman-teman. Nah, mereka juga sedang mengkaji nih kan, karena kalau seandainya nggak ada lagi CPNS, penerima CPNS akan dialihkan ke P3K, nah gimana nih nasib yang baru lulus atau fresh graduate? Karena kalau untuk P3K, di tahun sebelumnya yang kita tahu persyaratannya adalah minimal kerja atau minimal honor 3 tahun ya. Oleh karenanya, kajian tersebut akan mempertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja bagi formasi P3K. Jadi itu masih dikaji, jadi belum ada finalnya. Jadi buat teman-teman yang masih baru tamat, ditunggu dulu aja ya informasi resmi dari BKN-nya. Menteri Cahyo dalam berbagai kesempatan telah menyebutkan bahwa sembari menyiapkan seleksi CASN 2022 dan menunggu seleksi CASN 2021 selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi seleksi CASN dan pembenahan model rekrutmen yang selama ini telah dijalankan secara menyeluruh. Itu adalah poin ketujuhnya ya. Jadi mereka akan mengevaluasi sistem penerimaan CASN 2022 nanti supaya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemudian Cahyo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan P3K, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Jadi kalau untuk penerimaan P3K itu sebenarnya lebih ringkas dan lebih cepat juga ya teman-teman. Karena untuk seleksi CPNS itu biasanya kita tesnya juga ada 2 tahap ya.
ada tes SKD-nya dulu, baru habis itu tes SKB-nya. Sementara kalau untuk P3K itu langsung aja. Jadi dalam satu kali tes udah dia di situ, SKD-nya di situ, SKB-nya di situ, numpuk untuk sekali tes aja. Kalau udah lulus, udah tinggal pengurusan nomor induk P3K-nya, kayak gitu kurang lebih. Jadi mungkin mereka mikirnya kalau misalnya tahun ini untuk CASN 2022 takutnya nggak sempat karena itu tadi ya, untuk P3K guru aja masih belum selesai kemarin tahap ketiganya gitu. Jadi takutnya nggak kekejar kalau penerimaan CPNS di tahun ini. Jadi oke, kita siap-siap aja untuk P3K. Dan untuk teman-teman yang perawat, oke, siap-siap aja, ditunggu rekomendasi buku dari aku. Nah, nanti kalau misalnya udah siap terbit, aku pasti akan ngabari di sosial media aku, baik itu di YouTube, di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa follow supaya bisa dapat updatean terbaru. Karena soal-soal untuk P3K perawat ini memang aku susun berdasarkan FR tahun lalu gitu. Jadi seputar bidang keperawatan yang itu masih fresh banget gitu ya. Semoga kita berharap kisi-kisi tahun lalu itu masih sama dengan tahun ini. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat updatean video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di @kartikagh supaya kalian dapat info terbaru baik itu dari YouTube ataupun di Instagram aku. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.